Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Dava, gue Rinov. dan pada kesempatan diskurs kali ini kita mau bahas tentang gimana sih cara membentuk pola pikir yang positif. Benar? Oke, ini kita akan bahas gimana cara melatihnya ya. Melatihnya. Cara melatih agar pola pikir mindset ya. Benar, di sini. benar. Agar mindset kita terbentuk gitu di sini. Nah, kita mungkin bahas dari kasus dulu ya teman-teman ya, di sini. Banyak banget anak-anak seumuran kita nih kalau lagi dapat kondisi yang kayak masalah lah ya, kita lagi dapat masalah, lagi kena masalah gitu ya, nggak bisa berpikir positif gitu, selalu diambil pusing ya Dev. Iya, diambil pusing terus. pusing, Contohnya gimana Dev? Lu bisa kasih contoh Dev ke teman-teman. Oke, misalnya kalau di umuran remaja gini mungkin kayak ngerasa diomongin misalnya sama teman. Oh, misalkan gue temenan nih sama lu nih. Iya, ngerasa diomongin dan itu jadi kayak oh lo terlalu kebawa pikiran sampai kayak lo jadi netting sendiri. Padahal lu nya nggak ngomongin. Padahal gitu. juga sebenarnya nggak ngomongin gitu. Oh, jadi kayak misalkan kita tuh sering banget overthinking kalau kita tuh diomongin sama orang di belakang. Benar. Dan salah satu contohnya lagi adalah ketika kita sedang dapat masalah gitu, Iya. Dev. Temen-temen pernah nggak sih ngerasa kayak kok kenapa harus gue? Iya, Gitu. benar. Kenapa sih gua harus gue? Itu tuh sering banget ya kalau kita cerita-cerita sama teman-teman kita, itu banyak banget Dev hal-hal kayak gitu. Termasuk gue sendiri pun juga kadang kayak gitu Dev. Pasti. Kayak gue mikir kok gue nih yang kena masalah kayak gini. Ya habis kalau nggak kita siapa lagi? Nah itu dia Iya kan? Kita kan bisa minta juga, Iya. kita nggak minta masalah kan. Benar. Nah, itu kan yang diperlukan untuk melewati semua itu adalah mindset. Dan Betul. belum tentu semua orang punya mindset yang positif. Benar. Kita semua masih belajar kan. Benar. Di sini. Nah, gimana sih latihannya lah? Latihannya. Kita bisa nyebutnya latihannya. Gimana sih cara melatih diri kita untuk memiliki mindset yang positif? Betul. Bisa dimulai dari kalau misalkan ada yang buat salah nih sama teman-teman gitu. Ada orang nih teman-teman buat salah, maafin aja. Dimaafin. Oke. Kayak misalkan Dava punya salah sama gue. Contohnya ya, Dava kayak misalkan Mencuri lah. Iya, Nggak apa-apa, kita ambil ekstrim aja. Kita ambil ekstrim aja. Mencuri. Dava nyolong di gue. Terus daripada gue kayak lah, nih anak gini amat sih. Gila lu ngapain sih? Dendam gue abis itu, gue colong balik nih. Ini sih. Terus gue kesel lagi, gue colong balik Gue lagi. colong balik lagi. Nah daripada kayak gitu, lain halnya kalau misalkan gue tahu Dava nyolong gitu, gue bilang ya udah Dava nggak apa-apa, jangan diulangin lagi. Iya. Ya, maafin aja. Responnya juga akan kayak oh oke Nov. Malah orang tuh bakal lebih respect. bakal lebih respect. Maling pun takut jadinya. Jadi oh ini orang baik. Betul. Iya nggak sih? Dan dibalik kebaikan itu kan butuh mindset yang bagus. Betul. Dan untuk memaafkan emang bukan hal yang mudah ya. Di Betul. satu sisi cuma Betul. untuk melatih mindset positif kita, yaitu maafin aja ketika ada orang buat salah sama teman-teman. Benar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada apa? Kalau menurut gue kalau misalnya emang di hidup lo kalian belum punya rencana, pikirkan. Oke, jadi ketika teman-teman belum ada rencana, teman-teman ngerasa, pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak aduh gue ketinggalan banget nih. Gue pribadi teman-teman gue sering banget kayak beberapa tahun lalu gue ngerasa kayak gue belum ngapa-ngapain. Betul. Nih. Aduh gue ketinggalan dong sama teman-teman gue yang lain, sedangkan teman-teman gue udah ada yang ngejalanin sesuatu lah. Iya. Gitu udah usaha apa sesuai ininya masing-masing, sesuai hobi dan passionnya masing-masing lagi. Terus gue berpikir kayak kok gue belum ngapa-ngapain ya. Nah daripada berpikir kayak gitu ya, teman-teman mending pikirin kira-kira apa ya yang mau gue lakuin. Jangan terus-menerus termakan pikiran kok gue belum ngapa-ngapain ya. Itu kan bakal bikin teman-teman stres juga. Jadi kalau ada kalau teman-teman belum punya rencana ya pikirin aja. Kalian pikirin dulu. Segera pikirkan. Betul. Nah terus yang ketiga, kalau teman-teman sudah punya rencana, lakuin aja. Aku. Silakan lakukan. Jangan ditunda, jangan ditimbun. Karena kalau misalkan contohnya Dava udah punya rencana, oke, gue mau buat perusahaan kayu. Bener. Amin. Kayu nih, gue potong-potong jadi hiasan, misalkan kayak gitu. Cuma lu kebanyakan mikir kayak, aduh nanti jelek dong hiasannya. Aduh nanti nggak ada yang beli, misalkan kayak gitu. Terlalu termakan pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Jadi nggak dilakuin itu rencana. Jadinya ya ketimbun aja. Padahal sebenarnya kalau dilakuin kan berhasil atau enggaknya emang nggak ada yang tahu ya Dave. Cuma setidaknya dicicil aja. Cicil aja ketika teman-teman punya rencana, lakukan. Bener. Oke, itu yang kedua, itu yang ketiga ya? Ketiga. Oke, Keempat keempat apa? gue, kalau tidak sesuai dengan harapan, kalian harus bisa mengikhlaskan. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman punya target di sini, terus targetnya misalkan Dava nih, kita ambil contoh Dava lagi. Oke, gue mau buat 1000
hiasan rumah dari kayu 1000, miniatur mobil kali ya, Iya, benar. dari kayu gitu, harus kejual 1000-1000-nya, terus tiba-tiba Nggak jebret sesuai target. kejual cuma 10 gitu. Daripada teman-teman stres, aduh modal gua hilang. Ya emang mungkin modalnya hilang ya, David, di sini Benar. nggak bisa dikembaliin ya uang itu, cuma setidaknya daripada teman-teman termakan pikiran negatif, teman-teman negatif. lebih baik kayak oh ya udah, oke legowo aja Dav, bahasanya gimana sih Dav, kayak ikhlas oke. kan. Karena dengan itu menurut gue lo bisa memaafkan diri lo juga, lo Nah, bisa maafin itu yang- sesuatu yang terjadi, itu yang paling. dan lo bisa bergerak maju ke depan. Nah. Jadi lo nggak stuck di belakang. Jadi ketika teman-teman bisa berpikir seperti itu, teman-teman akan melihat ke depan apa yang bakal lakuin ke depannya untuk nutup kegagalan ya, kita bilang Ya, di sini. kalau gue di keikhlasan itu gue punya prinsip kayak gini sih. Di Gimana, dalam gimana? hidup kayak gue punya quotes lain, mungkin bisa dibilang kayak always forget what you give, never forget to forgive. Itu gimana artinya? Jadi maksudnya gini, jadi gue tuh selalu lupa apa yang gue beri aja ke orang, Oke. tanpa gue berharap balik. ke lo ya. Iya, Karena apapun yang kita tabur pasti jatuhnya kok sesuai kok. betul. Dan gue juga selalu nggak pernah lupa untuk maafin orang sih. Oh. That's why kenapa gue bilang never forget to forgive. Oke. Karena dengan misalnya gue memberi dan gue memang selalu memaafkan, menurut gue itu adalah cara paling gue buat mudah jalanin hidup, Nov. Karena cara kalau paling misalnya- efektif untuk lu tenang. kan? Karena kalau misalnya ketika gue memberikan ke orang dan gue selalu berharap, percaya deh sama gue itu lo bakal ngerasa Dikejar-kejar kayak sama sesuatu dikejar-kejar aja. atau Iya apapun, nggak sih, dan Div? menurut gue itu nggak worth it sih buat lo Nah, lakuin. kalau teman-teman punya sesuatu yang teman-teman impikan banget nih, target salah satunya yang tadi kayak contoh gue jelasin soal Dava dan 1000 miniatur dari kayunya. Iya, betul. Itu Iya, nggak bakal kejual kayaknya. Tiba-tiba kejualnya cuma 10. Beda outputnya nanti ketika Dava berpikir anjir gue rugi, Betul. duit gue hilang gitu. Sama Dava berpikir oke, cuma kejual 10, kira-kira apa yang bakal gue lakuin ya ke depannya dengan 990 90 miniatur sisa lain ya. gitu. Dan itu harus diikuti dengan keikhlasan. Betul. Bener gak sih, Dav? Betul. Nah, itu yang keempat apa kelima, Dav, tadi, Dav? Tadi itu yang kelima, Nov. Itu yang kelima. Oke, yang keenam. Yang keenam itu menurut gue kalau misalnya kita dianggap remeh, Buktikan. kita buktikan. Jadi ketika teman-teman dianggap remeh sama orang, ya Dav, masa cuma kejual Iya. 10? Ada dua pilihan. Teman-teman, Dava bisa berpikir kayak, aduh ciut, aduh, Iya. gue di depan ini nggak bakal sukses nih, Bener. nggak bakal berhasil nih jualan gue ini. Orang udah ngecap gue Rugi. gagal, rugi, orang pengusaha rugi. Bener. Gitu. Tapi ketika Dava berpikir, nggak, gue harus buktiin kalau Gue ini harus bisa. buktiin, gue harus bangkit. Gue harus bangkit, dan itu yang membuat teman-teman nanti jauh lebih tenang. Betul. Mau orang lain ngeremehin teman-teman, ketika teman-teman bisa apa namanya, Dev? Bisa kayak ikhlas, Bener. bisa kayak lu maafin mereka, kombinasi dari semua yang Kombinasi tadi ya. dari semua yang tadi, dan tentunya lo harus terus gerak Terus gerak untuk nemuin jalan yang baru, nemuin pattern yang baru. Iya, ya. itu drive nggak sih, Dev? Iya. Buat lu sendiri, misalkan kalau Betul. contohnya yang tadi itu bakal jadi dorongan Dorongan ketika lu apa namanya, dianggap diposisikan remeh. ya, diposisikan di bawah gitu. Misalkan contohnya setelah lu kasih tahu ke anak-anak, gue cuma untung 10 penjualan doang, dari 10 penjualan doang. Iya. Itu pun nggak untung ya, malah rugi ya. Malah rugi. Gua. Terus gue bilang, ya Dav, nggak bakal berhasil deh kayaknya. Orang cuma kejual 10 gitu. Ketika lu bisa berpikir kayak, oke 990-nya gue harus cari cara Dari cara. agar bisa Entah itu gimana caranya, lo promosiin dengan promosi yang baru, atau lo misalnya leburin tuh kayu jadi kayu yang baru lagi, ya kan? itu Nov? ntar cara-cara kayak gitu bakal keluar sendiri ya, Dev. Bener. Ketika teman-teman bisa punya pikiran seperti itu. Nah, hal-hal yang tadi kita sebutin itu akan membantu teman-teman untuk membentuk Membentuk pemikir pola positif pikir ke yang depannya. Oke, mungkin emang nggak mudah ya. Benar. Untuk ngelakuin 6 ya tadi, Dev, ya? 6 hal tadi itu. Cuman yang teman-teman harus lakuin adalah ketika teman-teman ingin punya pola pikir yang positif dan teman-teman bingung caranya gimana sih, caranya biar kita bisa ngelakuin 6 hal tersebut, ya jawabannya apa, Dev? Beranikan. Beranikan. Bener. Berani aja. Teman-teman harus komit sama diri teman-teman sendiri. Bener. Kalau teman-teman tuh berani ngelakuin hal-hal tadi, teman-teman berani untuk maafin orang, itu butuh keberanian. Bener. Buat Bener, maafin bener, orang. Bang. Sumpah. Jangan pernah gengsi juga. Jangan pernah gengsi. Teman-teman berani untuk tutup
kuping kasarnya. Bener. Teman-teman berani untuk ikhlas. Semua butuh keberanian teman-teman. Karena pilihannya dua. Ketika teman-teman punya masalah, pilihannya cuma dua teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu lupain masalahnya terus kabur aja gitu. Dan yang kedua, Hadapin, hadapin, maafin, selesain dan bangkit teman-teman. Tapi teman-teman juga harus tahu kalau misalnya teman-teman kabur dari masalah itu bakal memang gak ada sementara, tapi masalah itu bakal tetap ada. Bener? Bakal ada terus. Karena kan masalah itu nggak pernah diselesaikan. Kan? Kita nggak bisa lari deh. Benar. Pilihannya itu masalah bakal ada terus. Tinggal kitanya aja gimana cara Mentreat diri kita ketika kita punya masalah. Salah satunya adalah dengan memiliki mindset yang positif seperti itu. Mungkin di episode kali ini itu aja yang bisa kita sampaikan ya Dev ya, soal bagaimana sih cara melatih pola diri pikir kita agar punya pola pikir yang positif. Pokoknya jangan lupa teman-teman kasih komen, teman-teman like juga, dan jangan lupa di subscribe juga kalau tahu video kita lebih lanjut juga ya, karena kita bakal upload terus konten-konten serupa ya Dev ke depannya, dan insya Allah bisa rutin. Amin. Seminggu insya Allah bisa 2 atau setidaknya seminggu sekali. 20. Oh kalau 20 gue sakit gue Dev. Gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, jadi kali itu gini aja, gue Dava pamit undur diri. Gue Rinov pamit undur diri. Mari berkembang bersama. Terima kasih.